Halo warga-wargi per-YouTuban. Kembali lagi di channel Mr. D, yaitu channel yang membahas film-film yang menarik untuk ditonton. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Mulan. Bukan Mulan Jamila ya. Yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan seorang wanita yang terpaksa pergi ke medan perang, menggantikan ayahnya untuk berperang melindungi kerajaannya. Bagaimana alur filmnya? Let's go, kita berdongeng. Di awal film diperlihatkan seorang anak perempuan yang sedang berlatih bela diri bersama ayahnya. Dia bernama Mulan. Ayahnya mengatakan bahwa Mulan memiliki bakat bela diri dan memiliki tenaga dalam yang kuat. Akan tetapi, Mulan hidup di zaman di mana hanya laki-laki yang diperbolehkan untuk mendalami bela diri. Wanita tidak boleh melakukan apa yang laki-laki lakukan. Wanita hanya dihormati dengan bagaimana dia berbakti kepada suaminya. Jika tidak, wanita hanya akan menjadi aib bagi keluarganya. Keesokan harinya, Mulan membantu ayahnya menggiring ayam untuk dimasukkan ke dalam kandang. Pada saat Mulan menggiring ayam yang terakhir ke dalam kandang, ayam itu malah lari tak karuan. Tanpa disadari, Mulan pun mengejar ayam tersebut sampai naik ke atas atap rumah yang sangat tinggi. Semua orang pun melihat Mulan yang nekat menaiki atap untuk mengejar ayam tersebut. Lalu pada akhirnya, di suatu momen Mulan terpeleset jatuh ke bawah, dan dengan cekatan dia menyelamatkan dirinya dengan keahliannya. Semua orang yang melihat tidak suka dengan kelakuan yang dilakukan Mulan, karena seperti anak laki-laki saja, tidak sewajarnya anak perempuan melakukan hal tersebut. Pada malam harinya, di saat Mulan kecil sedang menyisir rambut adiknya, Mulan mendengar pembicaraan ayah dan ibunya tentang sikap Mulan seperti anak laki-laki. Dan pada akhirnya, ayahnya pun mengatakan pada Mulan, mulai saat ini dia harus menyimpan bakat bela dirinya dan berperilakulah seperti wanita lain yang lemah gemulai. Mulan pun dengan berat hati harus mengikuti perkataan ayahnya agar tidak membuat malu keluarga. Scene pun berganti setelah beberapa tahun berlalu. Terlihat seorang laki-laki sedang berjalan di jalur perdagangan yang biasa dikenal dengan jalur sutra. Dilihat dari bajunya, ia adalah pedagang dari Timur Tengah yang hendak menuju Cina. Lalu ia dihampiri seorang wanita yang terlihat seperti penyihir yang memiliki kekuatan gaib. Wanita itu pun tiba-tiba langsung menghipnotis laki-laki tersebut dan merasuki tubuhnya. Lalu laki-laki itu pergi ke sebuah kota perdagangan yang berada di jalur sutra. Setelah itu kota tersebut diserang oleh bangsa Roran dan terjadilah pertempuran. Laki-laki yang dirasuki tadi mulai menyerang dari dalam kota. Bangsa Roran dengan mudah mengalahkan prajurit yang ada di kota itu. Satu prajurit dibiarkan kabur oleh bangsa Roran untuk mengadu kepada sang raja. Setelah prajurit itu melapor kepada sang raja, raja merasa bangsa Roran ini adalah ancaman besar. Oleh karena itu, raja pun membuat titah ke rakyatnya agar setiap keluarga menyerahkan satu anak laki-lakinya untuk wajib militer, agar bisa menjadi prajurit yang tangguh dalam mempertahankan kerajaan. Lalu wanita penyihir tadi pergi menemui pemimpin bangsa Roran yang bernama Borikan. Di sini terlihat bahwa penyihir itu bekerja untuk Borikan karena hanya Borikanlah yang mengakui kekuatannya. Sama seperti wanita lain yang memiliki aturan di mana wanita tidak boleh mempunyai kekuatan seperti laki-laki. Jika melanggar akan diasingkan dan tidak diakui oleh desanya. Kemudian scene memperlihatkan Mulan yang sudah tumbuh dewasa. Ia sedang berkuda dengan dua kelinci di sampingnya. Lalu ia pun pulang dengan wajah ceria. Sesampainya di rumah, ibu dan ayahnya mengatakan kepada Mulan bahwa mereka telah menemukan jodoh yang cocok untuk Mulan. Dan Mulan pun harus secepatnya menikah. Sebelum menikah, Mulan harus dilatih agar terlihat cantik, sopan, dan anggun dalam melayani suaminya nanti. Di saat latihan menuangkan air, tiba-tiba muncul seekor laba-laba di hadapan adiknya. Karena tahu adiknya takut dengan laba-laba, Mulan pun menutupi laba-laba tersebut dengan teko. Namun ia malah dimarahi. Di saat Mulan memindahkan teko itu lagi,
Tiba-tiba laba-laba itu merayap dan membuat adiknya berteriak, dan terjadilah kekacauan. Ayah dan ibunya pun malu dicemoohkan oleh warga karena tidak becus mendidik anak perempuan dengan benar. Tak selang beberapa lama datanglah perwakilan dari kerajaan untuk menyampaikan titah raja agar setiap keluarga menyerahkan satu anak laki-lakinya untuk wajib militer. Dikarenakan di keluarga Mulan hanya ayahnya seorang yang laki-laki, ayah Mulan mengatakan bahwa dialah yang akan ikut berperang. Walaupun dilihat dari kondisi fisik ayahnya tidak memungkinkan untuk berperang. Di saat mereka sedang makan, Mulan dan ibunya mengatakan tidak terima dengan keputusan sang ayah yang memaksakan diri untuk berperang karena hal itu akan membahayakan nyawa sang ayah. Akan tetapi sang ayah langsung marah dan mengatakan ini untuk nama baik keluarga. Sang ayah tidak mau keluarganya dicap jelek karena tidak patuh dengan perintah sang raja. Lalu ibunya mengatakan kepada anaknya, kita harus bisa menerima lapang dada jika sang ayah tidak kembali dari medan perang. Scene pun berganti pada malam hari yang memperlihatkan sang ayah yang sedang memegang pedang dengan tangan gemetar karena sudah tidak muda lagi. Dan ia mengasah pedang itu karena sudah lama tidak digunakan untuk berperang. Ketika ayahnya sedang tidur, dikarenakan Mulan tidak ingin ayahnya pergi dengan kondisi yang tidak memungkinkan, Mulan mengambil pedang ayahnya yang memiliki ukuran 3 pilar, yaitu setia, berani, dan jujur. Lalu dia memakai baju zirah ayahnya. Mulan pun pergi menggantikan ayahnya tanpa sepengetahuan siapapun dengan berpura-pura sebagai laki-laki. Setelah pagi hari, ayahnya pun kaget melihat pedang dan baju zirahnya sudah tidak ada lagi. Ayahnya berpikir ini semua ulah Mulan dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena jika ketahuan Mulanlah yang menggantikan ayahnya, maka Mulan akan dibunuh. Ayahnya hanya bisa berdoa demi keselamatan Mulan. Setelah itu Mulan pun pergi dengan menunggangi kuda. Dia melewati hutan dan gurun yang panas untuk bisa sampai ke tempat kamp pelatihan prajurit kerajaan. Akan tetapi di perjalanan rupanya Mulan tersesat dan tak kunjung sampai di kamp prajurit. Persediaan makanan yang dibawanya pun mulai habis. Hingga ketika Mulan tertidur karena sudah terlalu lelah, Mulan terbangun karena tiba-tiba datang seekor burung phoenix yang menghampirinya. Dan burung phoenix tersebut langsung membantu Mulan menuntunnya ke arah kamp pelatihan prajurit. Di sana Mulan dan lainnya dilatih untuk menjadi prajurit yang tangguh. Mulan terus-menerus merasakan jati dirinya yang sebenarnya. Lalu pada saat berbaris untuk mendata diri menjadi prajurit, terjadi keributan yang membuat Mulan terjatuh. Dan seorang pria mengulurkan tangan untuk membantu Mulan sambil berkata, perlu bantuan pria kecil. Karena merasa tersinggung dibilang pria kecil, Mulan pun mengeluarkan pedangnya dan mengajak pria itu bertarung. Namun datang seorang pelatih yang bernama Pak Tung atau Pak Ip Man yang melerai pertarungan tersebut. Pak Ip Man menanyakan nama Mulan dan Mulan mengatakan namanya adalah Hua Jun untuk menjadi nama samarannya. Setelah itu scene berganti di tenda peristirahatan prajurit. Mulan terlihat canggung karena harus tidur bersamaan dengan para lelaki. Lalu mereka disuruh mandi oleh atasannya dan itu membuat kaget Mulan. Ia pun terpaksa memilih untuk menjadi sukarelawan menjaga tower semalaman daripada mandi bareng dengan para lelaki. Setelah pagi hari, barulah Mulan tidur dengan mengendap-endap. Keesokan harinya Mulan dan yang lainnya mulai berlatih dengan dipimpin oleh Pak Tung. Mereka berlatih berpedang, memanah, menombak, bela diri, dan berlatih mengangkat air dengan kedua tangan yang lurus ke samping sampai ke puncak. Mereka berlatih hari demi hari, hingga di suatu momen, teman berlatih Mulan meremehkan keahlian bertombaknya. Mereka pun berduel dengan serius, dan di sini Mulan mulai memperlihatkan keahliannya. Awalnya Mulan merasa bersalah karena telah memperlihatkan keahliannya. Akan tetapi teman-temannya yang lain takjub dengan kemampuan bertombak Mulan dan memujinya. Para bangsa Auroran kembali memulai serangan. Mereka menyerang wilayah batalion 4 kerajaan, yang menyebabkan prajurit di batalion itu mati semua dikalahkan bangsa Auroran. Mau tidak mau, Mulan dan prajurit lainnya harus pergi ke medan perang, walaupun latihan belum sepenuhnya selesai. Keesokannya, mereka pergi ke medan perang berkumpul dengan prajurit lainnya, dan mengatur strategi untuk mengalahkan bangsa Auroran. Pak Tung memerintahkan bahwa
Sebelum bangsa Roran menyerang, mereka akan mencegat terlebih dahulu. Di keesokan harinya peperangan yang sebenarnya pun dimulai. Mulan dan para prajurit yang lain bersiap untuk mempertaruhkan segalanya. Dan para bangsa Roran pun sudah datang, lalu perang tidak bisa dihindarkan. Beberapa pasukan khusus bersama pemimpin bangsa Roran berbelok dan lari. Maka Mulan dan beberapa pasukan berkuda pun diperintahkan untuk mengejarnya. Dan terjadilah aksi panah memanah di atas kuda, hingga semua temannya mati dan tersisa Mulan seorang. Ia pun membulatkan tekad untuk mengejar para Roran itu sendirian. Singkat cerita, sampailah Mulan di sebuah tempat yang penuh dengan asap. Di sana ia bertemu dengan si penyihir. Ia pun bertarung, dan sepertinya penyihir itu tahu jati diri Mulan yang sebenarnya dan bilang, "Kau sama saja denganku, seorang wanita yang tak diakui bakatnya." Lantas ia pun bertanya, "Siapa kau yang sebenarnya?" Mulan pun menjawab, "Saya Huajun, prajurit di tentara kerajaan." Hingga Mulan kembali ditanya, "Siapa kau yang sebenarnya?" Mulan pun menjawab dengan kalimat yang sama, "Saya Huajun, prajurit di tentara kerajaan." Lalu penyihir itu berkata, "Kau akan mati berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu." Dia melempar shuriken ke arah Mulan yang membuatnya terpental dan pingsan. Hingga ketika Mulan sadar, ia pun termenung dan melihat 3 pilar di pedangnya. Dan kini Mulan sadar telah mengabaikan pilar kejujuran. Dan kini pun ia mulai menjadi dirinya sendiri, bukan sebagai Huajun melainkan sebagai Mulan. Dan kembali ke medan perang, lalu membantu teman-temannya dengan kemampuan bela dirinya yang sudah dilatihnya. Hingga ketika semua temannya terpojok karena serangan penyihir yang berubah menjadi burung hitam, mereka pun membuat formasi bertahan, namun justru menjadi sasaran empuk bagi lawan. Mulan tiba-tiba mempunyai ide untuk melongsorkan salju di atas gunung. Ia pun mengalihkan perhatian para musuh dan es pun runtuh menyapu semua musuh yang ada. Mulan pun berlari dengan menggunakan kuda dan menolong teman-temannya. Dan akhirnya mereka semua menang dengan bantuan Mulan. Pada akhirnya Mulan menunjukkan kebenaran bahwa dia adalah seorang wanita. Sang komandan Pak Tung marah kepada Mulan dan mengatakan bahwa Mulan penipu dan membawa aib bagi diri sendiri, keluarga, dan kerajaan. Hukuman untuk penipu adalah diasingkan dan diusir dari kerajaan. Mulan pun memilih dieksekusi saja daripada harus jadi aib bagi keluarga. Namun itu adalah peraturan, ia pun tetap diasingkan. Mulan pun termenung dan menangis atas segala yang telah terjadi. Bukan karena ia takut mati, melainkan ia sekarang menjadi aib bagi keluarganya. Hingga datanglah penyihir menghampiri Mulan. Ia berkata, "Kita itu sama, bergabunglah bersamaku dan kita akan menjadi tak terkalahkan." Namun Mulan tidak mau bergabung dengan penyihir itu. Ia tetap loyal terhadap negaranya dan juga kepada sang raja. Hingga ketika Mulan mengetahui informasi yang tak sengaja penyihir katakan, ia pun langsung pergi menghadap Komandan Tung untuk melaporkan bahwa penyerangan dari depan hanyalah pengalian saja. Dan sebenarnya beberapa orang bangsa Roran sedang menyelinap masuk ke dalam dinasti untuk membunuh raja. Namun ketika Mulan menghadap Komandan Tung, Mulan malah akan dieksekusi. Beruntung teman-temannya percaya kepada Mulan dan akhirnya Komandan Tung pun sadar dan percaya perkataan Mulan. Dan kini Mulan ditugaskan memimpin jalan untuk mengejar para bangsa Roran yang menyelinap masuk ke dalam dinasti. Di dalam kerajaan, para pasukan Roran yang terlatih sudah bisa menguasai kerajaan dengan bantuan penyihir yang berhasil menyamar sebagai penasehat kerajaan, yang membuat si raja mau diungsikan ke tempat lain yang nyatanya itu cuma jebakan saja. Mulan dan teman-temannya pun mulai bertarung dengan sengit. Ia pun disuruh duluan mengejar sang raja dan menjaganya. Namun ternyata si raja sudah tak ada di singgasana, dan yang ada di sana malah si penyihir. Penyihir heran kenapa bisa seorang wanita memimpin pasukan laki-laki. Mulan pun mengajak penyihir untuk bertaubat sebelum terlambat. Penyihir pun kemudian sepertinya sedikit sadar, lalu menuntun Mulan kepada sang raja. Mulan pun mengikuti penyihir itu melewati atap rumah yang tinggi, hingga sampailah ia ke tempat penyekapan raja.
Setelah itu terlihat sang raja diikat dan akan dibakar oleh Burikan. Dan ketika penyihir itu datang kepada Burikan, ia pun sadar penyihir sudah mengkhianatinya dengan menuntun Mulan. Ia pun memanah Mulan dan untung saja penyihir melindungi Mulan. Dan kali ini Mulan akan bertarung habis-habisan dengan Burikan. Hingga pada sebuah momen pedang Mulan terlepas dan terjatuh ke dalam api yang membara hingga meleleh. Dan Mulan pun mendapat semangat dari sang raja dengan mengatakan, "Berdirilah kau pejuang yang perkasa. Berjuanglah untuk kerajaan dan rakyatnya." Mulan pun akhirnya mampu mengalahkan Burikan dan Burikan pun terjatuh. Hingga ketika Mulan akan membebaskan raja, Burikan memanahkan panah terakhirnya kepada sang raja. Dan untung saja sang raja juga tangguh dan panah itu ditangkap dan diumpan lambung kemudian ditendang Mulan sehingga menancap tubuh Burikan. Dan Burikan pun mati. Mulan pun berhasil menjaga raja dan mendapatkan apresiasi dari sang raja. Dirinya diundang ke istana untuk diberikan jabatan pengawal raja. Namun Mulan menolaknya karena ia ingin kembali ke desa dan meminta maaf kepada keluarganya. Ia pun diizinkan dan pulang. Singkat cerita, Mulan pun sampai di desanya dan bertemu keluarganya. Semua orang terheran-heran melihat Mulan pulang dengan pakaian prajurit. Ia pun meminta maaf kepada sang ayah, juga mengatakan pedangnya yang hancur. Namun ayahnya tidak peduli dengan itu. Ia hanya ingin Mulan baik-baik saja dan selamat. Ia memaafkannya, hingga tiba-tiba muncullah pengawal kerajaan bersama Komandan Tung. Ia memberi hadiah kepada Mulan sebuah pedang dan mendeklarasikan Mulan adalah seorang pahlawan yang telah menyelamatkan dinasti. Seluruh warga kerajaan berhutang kepadanya dan juga sang raja yang berhutang nyawa kepadanya. Semua warga yang mendengar hal itu pun terkaget-kaget. Mereka tidak menyangka Mulan bisa mendapatkan kehormatan sebagai kesatria, bukan cuma sebagai wanita biasa. Mulan pun membuka pedang itu dan terlihat 3 pilar sama seperti pedangnya dahulu, yaitu setia, berani, dan jujur. Namun di balik pedang itu ada 1 pilar tambahan, yaitu keluarga. Mulan pun kembali ditawarkan untuk menjadi pengawal raja, dan itu adalah perintah raja. Dan Mulan pun menyetujuinya. Dan seorang wanita yang menjadi pahlawan dinasti tanpa mengabaikan pengabdian kepada keluarga tertanam kepada diri Mulan. Dan film pun tamat.